Gunung Semeru berpotensi memuntahkan banjir lahar susulan. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menetapkan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 19 April hingga 2 Mei mendatang. Selain untuk meminimalisir korban jiwa, penetapan masa tanggap darurat ini juga untuk memudahkan Satgas dalam melakukan penanganan kerusakan sejumlah fasilitas umum yang rusak. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Rohmat dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi Rohmat, di H+2 pasca banjir lahar, bagaimana kondisi banjir dan cuaca terkini di sekitar Gunung Semeru? Ya, baik Gemma, selamat pagi dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan saat ini di hari kedua pasca terjadinya banjir lahar dari Gunung Semeru ini, kondisi di wilayah Gunung Semeru maupun sekitarnya di sekitar Kabupaten Lumajang itu masih terkonfirmasi mendung. Bahkan tadi kemarin malam tadi malam terkonfirmasi di sekitar Gunung Semeru itu terjadi hujan deras sehingga sempat terekam getaran banjir dengan amplitudo maksimal 16 mm. Nah, amplitudo 16 ini memang masih tergolong kecil sehingga banjir susulan yang terjadi pada malam hari itu belum tidak sampai menimbulkan dampak yang signifikan sebagaimana banjir lahar yang terjadi sebelumnya. Nah, selain banjir lahar, petugas juga sempat merekam adanya beberapa kali gempa aktivitas vulkan dari gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu. Di antaranya 37 kali gempa letusan, kemudian 10 kali gempa guguran, 8 kali gempa hembusan, 4 kali gempa tremor harmonik, 4 kali vulkanik dalam, kemudian ada juga gempa tektonik, dan yang terakhir itu memang terekam getaran gempa banjir. Begitu. Rohmat, jadi apa saja fokus penanganan pemerintah selama masa tanggap darurat ini diberlakukan? Ya, baik Iqbal, memang sejak kemarin sore pemerintah telah memberlakukan masa tanggap darurat hidrometeorologi karena memang di wilayah Kabupaten Lumajang masuk kategori wilayah yang berpotensi masih akan dilanda hujan sebagaimana peringatan dari BMKG. Satgas ini kemudian yang dibentuk ini akan melakukan beberapa langkah-langkah penanganan. Salah satunya adalah penanganan dampak dari banjir lahar dan tanah longsor. Mulai dari melakukan pembersihan di rumah-rumah warga yang sempat kemasukan material banjir, baik itu berupa pasir maupun lumpur. Kemudian berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan darurat sementara ke jembatan limpas yang menjadi maupun jembatan yang di Kopo Sawit yang menjadi akses utama. Karena memang dua jembatan ini menjadi akses utama sehingga apabila tidak segera dilakukan perbaikan secara darurat, ada banyak orang yang terisolir. Sehingga kalau mereka mau beraktivitas harus memutar arah sejauh sekitar 13 km. Kemudian selain jalan, kemudian jembatan, dan juga rumah, petugas juga akan berkoordinasi dengan wilayah Sungai Brantas untuk memastikan bantaran sungai yang dilaporkan ada yang jebol di wilayah Gondorosa itu segera dilakukan penanganan darurat. Karena jika terjadi banjir dengan intensitas cukup besar, ini berpotensi aliran lahar akan meluber ke luar jalur, kira-kira begitu, Iqbal. Ya, Rohmat, apakah sudah ada tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah dan bantuan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk warga di sana? Ya, hingga sore dan hingga hari ini, di hari kedua ini memang pemerintah telah melakukan beberapa langkah, terutama langkah-langkah kedaruratan. Untuk tempat pengungsian secara resmi memang belum didirikan oleh pemerintah karena masyarakat yang kemarin sempat melakukan evakuasi diri ke tempat yang lebih aman itu, kemudian mereka kembali ke rumahnya. Cuman pemerintah telah mendirikan posko yang rencananya akan ditempatkan di dua kecamatan, terutama di kecamatan yang berada di wilayah sisi barat, yakni di Kecamatan Kronjiwo, dan kecamatan yang berada di sisi timur area Gunung Semeru, yakni antara Kecamatan Pasirian atau Candipuro. Nah, posko inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai tempat utama untuk melakukan koordinasi sembari akan menerima laporan-laporan apabila ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarga. Karena peristiwa yang sebelumnya terkonfirmasi hanya menelan satu korban jiwa akibat tanah longsor, ternyata juga kembali terkonfirmasi pada hari kemarin di sore hari ada dua orang yang ini sepasang suami istri ternyata juga terdampak sehingga korban total ada 3 orang. Gitu. Baik, terima kasih Rohmat atas informasi Anda langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.